Kembali lagi bersama Mana Nanti Gua Feby. Dan gua Buya. Kali ini kita ngomong yang agak ringan. Apa nih Boy? Ya, kita mau ngomongin sejarah pemain Indonesia di Liga Jepang. Oh, aduh, ini kayaknya hubungannya sama Sandy Walsh nih. Nah, Gue juga kaget loh bahwa Sandy Walsh tuh Iya, pindah ke Yokohama Marinos. iya benar. Tapi itu sejarah kita tuh lumayan panjang juga tuh, karena ternyata Liga Jepang itu terhubung dengan Liga Indonesia sebenarnya. Tapi bukan Liginanya ya, tapi dengan Ya, Galatama. Jadi tahun 91 dia datang sini, dia belajar ngelihat Galatama kayak gimana, terus diterapin tuh Galatama di Liga Jepang tahun 93. iya. Namanya J-League. Nah, di J-League itu dia niru kayak Galatama karena dia klub-klubnya itu terkait dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jepang. Ya. Nah, di 93 itu, 95-nya tuh, Bro. Dia tuh lolos ke Piala Dunia, Bro. 95 ya. Iya, Itu pertama 91 kali emang. belajar, 93 bikin Liga J-League dibikin, 95 lolos ke Piala Dunia dan nggak pernah absen sampai sekarang. Itulah bedanya orang yang Jelas, ya jelas. Ini blueprint-nya jelas, ya kan dari aspek banget jelas. Nah, terus main kita yang pertama main di Jepang siapa? tahu gue tuh Kiyokobi. Iya, Kobe. Itu di Matsushita ya kalau nggak salah ya. Iya, Matsushita. Nah, Tapi itu belum ada J-League, Bro. Itu tahun 1988. iya masih belum berbentuk Liga J-League yang sekarang ya. Ya. Yang main itu ya Irfan Bahdim. Dia habis dari Malang atau Malang kalau salah ya dari Malang. Terus dia masuknya itu ke Penfred Kofu Petrovet Kofu. setahun. Lalu 2 tahun di Consadole Sapporo tuh. Setelah itu ada lagi. Cuman tapi mainnya nggak terlalu banyak ya. dia main ya 3 tahun tuh kalau 12 kali main banyak nggak menurut lo? Enggak sih itu. 12 kali main ya kan satu tahun kan bisa berapa puluh pertandingan ya kan, kalau 3 tahun berarti sekian puluh pertandingan, dia cuma main 12. Pertandingan lain ada lagi. Kalau habis itu ya ada si Lillipali. ada Stefano Lillipali. Banyak juga Lillipali juga mainnya sama tuh di Consadole Sapporo. Cuman dia cuma 7 bulan. Dan dia uniknya cuma main cuma sekali main, sekali asis, habis itu nggak pernah dipakai lagi. Unik ya, udah sekali main asis tapi ngasih kesempatan. Oke. Akhirnya dia 7 bulan pindah dia ke Persija Jakarta. Ada lagi. Habis itu ya si Pramarhan itu lebih parah lagi tuh. Cuma itu juga main sedikit gue tuh di Piala Kaisar ya. Piala Kaisar ya, Emperor Cup sih ya. Iya, berkat. Iya kan? Jadi waktu itu kan dia cuman 2 kali main di 2022, sekali main di 2023. Berarti 2 tahun itu, misalnya satu musim itu ada 24 pertandingan misalnya. Ya. Dia cuma 48 pertandingan lu cuma main 3 kali gitu. Yang terakhir itu si Tadi Justin Hapner. Mainnya juga masih belum banyak ya. Nah, Hapner tuh cuma 4 bulan malah. tapi mainnya lama, dia main lumayan lah, dari 4 bulan dia main 8 kali. Itu mah sebagai pemain pengganti ya, bukan starter ya. Dia main pengganti 8 kali, ya karena menit mainnya juga nggak banyak, terus dia jarang dimainin juga tuh selama 4 bulan. 4 bulan kalau 1 minggu ada sebulan ada 4 pertandingan, berarti ada 16 pertandingan, dia cuma main 8, itu sebagai pemain pengganti dengan menitnya yang terbatas. Dan dia jadi bete tuh. Ya waktu di bete terus akhirnya dia mungkin laporan kali ke Wolves ya. Wolves-nya tahu, akhirnya ditarik dia. Karena merasa Justinnya nggak benar-benar dikasih kesempatan sebaik-baiknya gitu. Kalau menurut gue sih mulai dari Arhan sampai si Justin itu cuma sebagai pemikat supporter Indonesia doang sih sebenarnya sih. Klub itu dia cuma nyari engagementnya si klubnya Jepang. Soal kalau yang kita lihat ya, kalau di klub Jepang itu dia lebih mementingkan pemain-pemain lokalnya. Iya. Dan pemainnya ada, cuman nggak terlalu banyak. Terutama tuh dari Brasil ya, dari Brasil atau dari Eropa Timur juga ada gitu. Nanti nggak kayak kita. Kita tuh yang sekarang ini lebih gila lagi kan pemain asing. Kalau dia tuh cukup 3 atau 4. Dan lucunya tuh Justin itu menit dia bikin video itu buat si klub Cerezo Osaka itu lebih banyak daripada menit dia bermain. Ya kan dia datang nih bikin acara sama siapa tuh yang main timnas putri kita tuh. Oh, si yang main Jepang juga. Zahra. Ya, gitu. Zalifa. Nah itu dia tuh berdua
Ya dia kan juga main di Osaka kan sekarang. berapa puluh menit ya di ceweknya kan. Nah itu gue bilang itu dia kayaknya maksud gua menit bermainnya lamanya di situ gitu. Daripada main di Daripada di lapangan. lapangan ya kan. Itu miris menurut Nah, miris banget. makanya pas lo info bahwa Sandy Walsh sekarang main di apa baru masih dapat main nggak? Liga Jepang baru mulai nih, League baru mulai nih, Ya. baru pertandingan pertama. Kemarin masuk apa? Masuk DSP ya, Masuk masuk. DSP masuk. Tapi nggak dimainin gitu. Nggak dimainin. Nah, tapi gue rasa masih wajar karena ya dia juga baru datang, jadi teman-teman di latihan duluan dia baru datang. Ya nanti kita lihat lah ya. Nanti kan. Jadi baru datang juga belum lama, dia baru seminggu apa? Sebenarnya teman-teman udah latihan dari beberapa Ya minggu yang sih, lalu. kita lihat pertandingan kedua itu nanti tanggal 22 ronde kedua ya di Liga Jepang. Kita lihat apakah Sandi bisa dapat menit bermain atau tetapnya juga sama datang dari bench gitu kan. Biasanya dari bench kalau gitu, jarang jadi starter. Tapi dari yang gue baca-baca nih, jadi fansnya Yokohama Marinos bilang kalau mereka tuh sering rotate main gitu. Rotation itu sering dilakukan. Jadi main mereka walaupun cadangan bakal sering main gitu. Jadi ya ini itu kata main fansnya si Yokohama ya. Jadi menurut gue ya kans dia untuk main di Yokohama Marinos mungkin besar daripada yang lainnya. Oh, iya. Dan lagi Sandi juga dia pemain jadi, bukan dia ya baru kemarin dia di Eropa 10 tahun Iya, itu pengalamannya. pelatihnya juga kan gua baca dari Inggris, Steve Holland. Steve Holland itu dari Inggris. Mudah-mudahan kalau pelatihnya dari luar dari Inggris dia lebih lihat Eropanya. Soalnya gaya-gaya main Jepang nggak gaya main Eropa. Jadi mungkin si pelatih narik si Sandi juga karena dia pengen bawa itu di timnya dia. Ya mudah-mudahan sih kalau menurut gue biar bisa nembus Liga Jepang dari Indonesia kan lebih bagusnya buat Sandi kan. Jadi karir dia di tim nasional juga dilihat. Apalagi kan Kluivert bilang yang main di timnas itu yang main yang selalu dapat bermain kan. Benar. Kalau yang nggak dapat bermain nggak bakal main. Contohnya kita pasti Nathan itu udah pasti, bukan udah pasti maksudnya agak khawatir di main itu enggak kan. Kan cadangan dulu. Itu gue khawatir doang Sandi. Marcelino juga. Nah, Marcelino di youth-nya juga nggak main. Youth juga nggak tahu 21 nggak main. Strike juga. Strike. Di Brisbane itu yang semua tulang punggungnya di zaman STY itu agak-agak itu juga tuh, agak-agak keder juga tuh. Makanya gue bilang ini kita lihat nih dalam 5 pertandingan ini kan berapa nih 5 minggu kan sampai Maret, pertengahan Maret kan. Itu kalau dia nggak dipasang ya kita bisa bilang wah, tapi kalau nanti dia dipasang walaupun sebagai pengganti mungkin ya dia punya harapan buat masuk ke timnas. Ya tapi kayak Nathan juga bingung. Sekarang kita setiap minggu yang gue pantau itu kemarinnya nggak masuk di DSP. Gue cari namanya kagak ada. Nathan ya. Kalau Ole sih masih main. Kemarin kalah 2-2. Masih main. 65 dan lumayan ada chance dari dia tuh ada. Iya, catch-kan 1 sama dia shoot 1 ya. Bukan shoot sama assist kan. Jadi nggak gol. Ole create-kan gitu. Kalau yang lain, kalau Elkan kemarin main teman cedera dia ditarik. Menit ke 45 ditarik. Satu babak lah dia main. Yang lainnya kayak si Ragnar juga main sampai menit 85 walaupun kalah gitu kan. Nah, ini yang nggak dapat menit bermain ini kalau dulu SCY kan agak kayak toleransi, dia pikir dia udah tahu pemainnya walaupun dia setiap minggu nggak main tetap dimainin ya. Iya kan? Karena ini percaya. Nah, pasti analisanya nih terlepas dari tentang pemain Jepang nih. Nanti pasti Kluivert akan memilih pemain yang sering main gitu. Jadi jangan kaget bahwa. Tapi gue lihat juga nih, kalau Sandi pindah ini mungkin dasarnya juga karena apa yang disampaikan sama si Kluivert tadi. Di Kevin McClellan dia jarang main. Iya. Sejak diganti pelatihnya, ya kan. Nah terus ya mungkin dia ngelihat nih, wah pelatih sekarang maunya pemain yang sering dapat bermain, ya udah daripada gue sering dapat bermain, udah gue cari klub baru aja. Iya. Karena akhirnya dapat di Jepang, main di Marinos. Ya kita di doain aja ya. Bisa ya, di Eropa udah nggak bisa karena kan udah tutup ya. Tutup. Idenya bursa transfer tutup. Dan peluang dia kayaknya dia ngerasa peluang dia di Yokohama ini bakal gede nih bisa main. Gitu.
Ya sebenarnya sih bagus daripada dia ke Thailand atau Ya, kayak Indonesia, tapi ke Jepang itu bagus karena levelnya udah levelnya beda udah dia. beda gitu. Dia termasuk salah satu liga terbaik di Asia. Ya selain Arab, Korea gitu. Korea, benar. Jadi ya dia mungkin juga karena jaraknya juga udah lebih dekat kan, dari Korea kemarin cuma 7 jam 8 jam. Iya dari Jepang ke Jepang sini 7 jam 8 jam ya. ya 6-7 jam lah ya. Iya. Jadi Ya menghemat waktu juga buat dia buat datang ke Indonesia. mudah-mudahan sih bisa bisa dapat menit bermain dan Ya jadi itu harapan starter kita. lah ya. Dari dulu kita kan berharap kan kalau pemain kita di Jepang dapat menit bermain. Faktanya Lu, selalu lu percaya berakhir nggak? dengan kesedihan. Lu percaya nggak? Gue setiap minggu, gue selalu pantau. Hmm. Selalu pantau klub-klub yang ada di Indonesia-nya. Ya. Starting apa enggak? Gue selalu Jadi gitu itu loh. dia kebiasaan supporter Indonesia saat ini tuh kayak gitu. Gue selalu pantau. Cuman mantau-mantau klub-klub yang ada orang Indonesia. Iya bener, pasti kalau off sport tuh pasti gue pantau. Oh, oleh kalau si Marcelino kayaknya emang masih muda kali ya. Ya. Dia mungkin di youth. Terus Swansea juga. Nah, kan sering masuk di SP cuma nggak pernah di ini. Gak pernah dimainin. Nggak pernah dimainin. Kesian juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya itu udah bilang peluang. Nggak sayangnya emang karena nggak dimainin aja gitu kan. Kenapa nggak waktu pas dia kan udah tutup nih bisa transfer. Kenapa waktu pas sebelum tutup Nathan kenapa nggak balik lagi aja ke minta dipinjamkan aja ke Belanda kayak Excelsior kayak kemana kayak jadi dia dapat menit main daripada dia cuma jadi pangkat cadangan kan dia nggak berkembang juga gitu loh sayang gitu gue sering mantau terus kayak kalau di Belanda masih banyak kan ya ada Albert City ada Tom Haye terus di Ditwegen ada si Calvin Verdong di mana walaupun belum jadi ini kan ada bau-baunya yang di Utrecht tuh ada Jonathan Pexwolle tuh. Zola, Renders gitu yang kalau Venezia kita jangan ngomong lah. Dia pasti ini. Ya pokoknya harapan gue sih ya semua pemain kita itu dapat bermain yang cukup. Iya. Termasuk si Sandi nih. Sandi emang kita agak ketar-ketir dari KP Mechelen jarang dimainin gara-gara jadi timnas Indonesia. Itu emang valid itu gitu. Ya itu ngomong Sandi sendiri dia sejak dia main di Piala Asia itu sebulan kan tuh hilang kan. Iya, karena kan emang di negara ya sebulan dia hilang di Qatar ada di Qatar dan di Indonesia pas balik ke Mechelen dia didiemin bro dia di apa istilahnya ya kayak agak menjauh gitu staff pelatih agak menjauh sama dia tapi di situ dia juga jarang dimainin akhirnya ya mungkin dia berpikir ya daripada gue di sini jadi camat ya mendingan gue pindah aja nih mana nih wow kita yang masih buka ininya bursa transfernya di Jepang ya udah dia ke Jepang ya bagus lah daripada di sana dia diperlakukan dengan tidak baik ya kan mendingan dia pindah ke Jepang udah benar ya mudah-mudahan di Jepang ya diperlakukannya beda daripada pemain-pemain Indonesia yang sebelumnya iya benar ya pokoknya ya itu dah sih kita harapan kita sih sebenarnya pemain-pemain yang di nasional itu yang dimain di luar dapat bermain benar Jairo kapan nih mau harusnya bulan ini nih. Harusnya bulan ini itu udah beres tuh surat-suratnya tuh. Kan itu 30 hari ya pendaftarannya. Masih bisa nggak? Kayaknya nggak bisa. Masih bisa lah. Karena enggak dong. 20 ke 20 masih 5 hari lagi, Boy. Nggak tahu tuh dia apa pendaftarannya apa sebulan kita nggak tahu kan. Apa seminggu apa berapa gue lupa gue. Tapi intinya gitulah. Pokoknya sejarah kita di Jepang tuh kelam. Ya mudah-mudahan Sandi yang jadi cahaya yang terang ya kan. Yang lainnya kelam dia cahaya yang terang. Beda sama mentalan ya, sama apa Canatip ya. Canatip kan Soprasin itu sekarang bapaknya udah pulang tapi dia selalu main. Kalau main ya dia emang kualitas sih. Kualitinya bagus dia. Tapi sebenarnya kalau misalnya liga kita bagus juga nggak usah import pemain. Ya kan Thailand kan liga terbaik di Asia Tenggara. Kita kan nomor 5. Oh iya nomor 5. Sebenarnya banyak lah. Kalau misalnya mau diberesin tergantung niatnya aja. Ya. Oke, itu dari pembahasan mengenai pemain-pemain kita yang ada di Jepang. Nanti kita bahas lagi mengenai pemain-pemain kita ada di mana lagi, Boy? Nggak ada lagi. Mungkin di Amerika. Cuma ada satu doang. Oke, nanti kita ketemu di Banana Kick di apa setelah pertandingan Indonesia lawan Uzbekistan. Iya. Oke, gua Febri. Gua Boya. Juara. Bye.